Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Jura dan Naruto yang sama-sama lelah setelah pertarungan tersebut. Jura tak mengira bahwa ternyata Naruto memiliki sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang disebut keraguannya itu sekarang ada pada Naruto dan mungkin dia segera mendapatkan jawabannya. Naruto yang diperlihatkan lelah sebelumnya seketika bangkit dan bersemangat lagi. Naruto berkata, dengan tekad api Konoha, aku takkan mau menyerahkan tubuhku padamu, ataupun tubuh dari Hinata. Kami akan hidup bersama, meskipun lengan dan kakiku hancur setelah pertarungan ini. Jura kemudian menampilkan ekspresi serius, dan menganggap bahwa Naruto benar-benar luar biasa. Jura berkata, kau semakin membuatku penasaran, untuk mendapatkan jawaban atas apa yang kucari. Melihat sifatmu yang tak mudah menyerah, membuatku ingin merobek-robek tubuhmu itu. Jura lalu berbicara dalam hati dengan berkata, dia adalah manusia yang tak biasa. Dengan mendapatkan beberapa serangan dariku, dia masih terus bangkit dan mencoba melawan. Nah, saat Jura sedang terdiam, tiba-tiba Gamakichi melemparkan pedangnya ke arah Jura. Jura kemudian melayang ke udara, tetapi terkejut bahwa di atasnya, langsung ada Naruto asli sambil menggunakan Rasengan. Jura hanya bereaksi dengan kaget, sambil mencoba menahan Rasengan Naruto itu, menggunakan elemen kayu dari kekuatannya. Naruto lalu menghantamkannya Rasengan, dan itu menampilkan momen yang begitu keren. Jura tak mampu menahan itu dan dia, menggunakan cara licik dengan langsung menyerap Rasengan Naruto. Nah, menyadari bahwa jutsunya diserap, Naruto menambahkan cakra alam ke Rasengannya, yang membuat Jura berhenti dan malah menangkap lengan kanan Naruto. Melihat Jura berhenti menyerap Rasengan, Naruto kemudian langsung menendang Jura. Tapi lagi dan lagi, Jura berhasil menahan tendangan Naruto itu, menggunakan akar pohonnya. Jura berkata bahwa Naruto akan sia-sia melawannya sampai titik darah penghabisan. Namun ketika Jura belum selesai berbicara, tiba-tiba cairan putih menyembur dan mengenai seluruh tubuh Jura. Naruto tersenyum sambil berkata, itu adalah cairan yang sama, ketika katak itu muncul di awal tadi. Terkena itu, sama saja dengan membuka kelemahan dirimu. Gamakichi kemudian mengeluarkan elemen api ke arah Jura. Jura akhirnya melepaskan Naruto, karena dia menghindar ke sisi berbeda untuk terlepas dari serangan Gamakichi. Naruto lalu berterima kasih ke katak itu, karena berhasil menyelamatkan Naruto. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Kawaki, yang langsung teringat, jika dia sebelumnya merasakan sesuatu di dalam dimensinya. Setelah sebelumnya bertemu Boruto dan Mitsuki, Kawaki pulang kembali ke tempat Eida dan Daemon. Kawaki ingin bertanya ke Eida, mengenai berapa banyak sebenarnya Shinju tersebut, dan bagaimana potensi bahayanya terhadap dimensinya. Eida kemudian menjawab, aku pikir, mereka bisa memasuki sebuah dimensi ruang waktu Kawaki. Melihat mereka yang dapat menggunakan Rinnegan, mungkin mereka dapat melakukan banyak hal termasuk juga, menguasai jutsu teleportasi. Kawaki seketika kesal, karena ada kemungkinan Jura telah berada di sana. Karena sebelumnya, Kawaki dan Jura sempat bertarung serta mereka, sama-sama masuk ke dimensi Daikokuten milik Kawaki. Karena kecerobohan Kawaki, Jura dapat masuk ke sana akan tetapi, beberapa saat Kawaki berhasil mengasingkan Jura, ke tempat dimensi berbeda. Namun, Jura berhasil menemukan titik koordinat dimensi Kawaki, dan dia berhasil masuk ke sana juga. Kawaki kemudian bersiap, untuk pergi ke dalam dimensi miliknya. Daemon yang di sampingnya tiba-tiba berkata, apa boleh aku ikut denganmu Kawaki? Sepertinya, kau membutuhkan bantuan karena kupikir, Shinju itu sangat kuat Kawaki. Kawaki langsung menatap mata Daemon, dengan ekspresi yang begitu sinis. Kawaki menjawab, itu tak perlu Daemon karena aku, bisa menggunakan sesuatu yang tak bisa kau lakukan. Daemon malah merengek ke Eida, untuk membujuk Kawaki agar mau. Akan tetapi, Eida malah tersipu malu di depan Kawaki, dan malah langsung menyuruh Kawaki untuk pergi sendiri. Nah, ketika Kawaki membuka portal karmanya, tiba-tiba muncul suara memanggil namanya. Ternyata orang itu adalah Amado, yang sedari tadi mencari Kawaki. Pada video sebelum-sebelumnya, admin telah menjelaskan jika Amado pasti sedang meneliti tentang sampel tubuh fisik Kawaki. Dan sekarang, dia mulai mencari Kawaki, untuk melengkapi sebuah keperluan penelitiannya. Akan tetapi, dia melihat bahwa wajah Kawaki sedang tak ingin melakukan apa-apa, selain ingin pergi dan mengecek keadaan dari Naruto. Kawaki terlihat menampilkan ekspresi yang datar, sambil bertanya ke Amado tentang apa yang Amado cari. Amado lalu berkata, aku telah menemukan beberapa informasi tentang kelemahan Boruto. Nah, di sini, Amado terpaksa berbohong karena di situ sedang ada Ida dan juga Daemon.
Amado berkata lagi, soal tubuh Otsutsuki-nya, telah kubuat sebuah sampel baru dan mengujinya di laboratorium. Hasilnya, Ishiki benar-benar takkan bangkit kembali dari tubuhnya. Nah ternyata, Kawaki selama ini menyuruh Amado untuk sibuk mengurus kemungkinan Ishiki bangkit kembali dari tubuh Boruto. Kawaki sengaja membicarakan soal Ishiki, karena jika nanti Boruto dikuasai oleh Momoshiki tepat di hadapan orang banyak, maka Kawaki bisa berdalih bahwa itu adalah Ishiki. Kawaki hanya mencoba agar Zeno benar-benar masih menguasai mereka sehingga mereka benar-benar percaya jika Boruto adalah Kawaki. Dan salah satu caranya adalah merubah fakta bahwa Momoshiki di dalam tubuh Boruto, dia katakan adalah Ishiki yang kembali bangkit melalui karma tersebut. Tapi, Kawaki meremehkan Amado yang telah membuat tubuhnya sebelumnya. Karena sekarang ini, Amado sudah mulai curiga jika Kawaki sekarang bukanlah Boruto yang disebut sebagai anak Naruto. Amado melihat itu dengan tubuh Kawaki yang dipenuhi alat sains yang dulu pernah dibuat oleh Amado sendiri. Kemudian Kawaki berkata, tetap lanjutkan penelitian itu karena sekarang, aku tak ada waktu sama sekali. Nah sekali lagi, Kawaki terhalangi karena beberapa saat kemudian, Mitsuki muncul juga di hadapannya. Kawaki langsung mendorong Mitsuki, sambil menarik kerak baju Mitsuki. Kawaki lalu berkata, kemana Boruto pergi dan mengapa, kau tadi melepaskannya pergi Mitsuki. Mitsuki yang terpikirkan oleh ucapan Boruto tentang mataharinya, langsung berpikir jika Boruto ada benarnya. Mitsuki kemudian menjawab, kau memang memiliki sifat yang berbeda Kawaki. Kau atau Boruto, sama-sama memiliki perbedaan sifat yang aneh karena seharusnya, sifat kalian tetap seperti dulu. Apa benar bahwa dirimu, merupakan matahari bagiku Kawaki? Kawaki terlihat bingung, dengan apa yang diucapkan oleh Mitsuki. Dan lagi-lagi, Kawaki tak suka bahwa Mitsuki, setiap saat bertanya tentang matahari kepadanya. Kawaki lalu melepaskan Mitsuki sambil berkata, tampaknya kepalamu telah dicuci oleh ucapan Boruto. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Kode yang sedang berada di tempat lain. Kode terlihat sedang menghabisi beberapa sumeaka yang mencoba melawan dirinya. Kode menampilkan ekspresi yang emosi sambil berkata, akulah yang membentuk kalian semua tapi sekarang, kalian mencoba menyerang diriku. Kode kemudian menggila, dengan langsung membuka limiternya untuk berpindah-pindah. Momen dia melakukan itu, benar-benar cepat dan sangat mematikan. Dia bergerak membunuh sumeaka, lalu masuk kembali ke dalam limiter itu, kemudian keluar lagi sambil menusukkan lengannya ke para sumeaka itu. Kode melampiaskan amarahnya, setelah sebelumnya merasa malu bahwa dia berhasil dikalahkan oleh Boruto. Serta monster ekor 10 yang digunakannya sebagai senjata, malah berevolusi menjadi 4 Shinju, lalu malah mencoba membahayakan dirinya. Sebagian besar sumeaka di situ telah kalah karena kegilaan Kode yang membara. Nah sambil memegang kepala satu sumeaka tersebut, dia bersumpah akan membalas dendam ke Boruto, serta kepada para 4 Shinju itu. Kode langsung menusuk kepala tersebut, menggunakan lengan karma putihnya. Adegan lalu beralih ke Boruto, yang masih terlihat berbicara dengan Shikamaru. Akan tetapi, dia tiba-tiba kembali merasakan bahwa adiknya dalam bahaya. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, tampaknya, mata Joganmu bereaksi dengan berhasil menemukan energi jahat itu, meskipun kau berada jauh dari tempat mereka. Boruto lalu terlihat berpikir, apakah dia segera mencari lokasi tersebut dan menyelamatkan adiknya, atau masih membahas perihal masalah Shinju dengan seorang Shikamaru. Boruto berkata, kita tak boleh lengah sekarang ini karena aku mulai merasakan bahwa Shinju telah bergerak ke sini paman. Meskipun sebelumnya kami telah membuat mereka mundur, mereka tetap akan selalu kembali. Shikamaru lalu berkata, terlalu banyak masalah yang harus dihadapi secara bersamaan. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang Shinju namun, melawan para sumeaka Kode saja, kita bahkan kelelahan dan banyak shinobi menjadi korban. Jadi untuk sekarang, aku benar-benar akan memintamu, untuk tetap menjadi seorang buronan, agar aku bisa bertemu dengan Kawaki dan melihat situasinya. Sulit untuk menampilkan ekspresi biasa saja, ketika kau bertemu dengan anak itu. Semoga saja, informasi ini tidak bocor kepada siapapun dulu agar kita bisa menentukan jalannya rencana setelah mengurus para Shinju. Boruto lalu setuju dengannya dan kemudian, tiba-tiba Kashin Koji menghubunginya melalui katak kecil itu. Katak kecil Boruto melaporkan jika Koji sedang dihadang oleh para Anbu Konoha. Awalnya, mereka bertarung di dalam desa akan tetapi, seketika Koji pergi dan keluar dari Konoha. Namun, mereka mengejarnya dan bahkan bibimu juga ikut menyergap dirinya. Boruto langsung bertanya, apakah yang dimaksud kataknya adalah Hanabi?
Katak kecil itu lalu menjawab, kau benar dan dia membawa beberapa shinobi veteran. Nah seperti yang kalian ketahui, Boruto muncul sendirian saja ketika dikejar oleh Mitsuki. Pertanyaannya, di mana Koji berada dan mengapa dia tak muncul membantu Boruto di desa Konoha? Nah admin kemudian berpendapat, dia sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Mungkin, dia mencari beberapa hal penting yang berkaitan dengan rahasia para Shinju itu. Atau, dia sedang berhadapan dengan beberapa shinobi juga, tanpa diketahui oleh Boruto sendiri. Kemudian Boruto berkata, aku yakin bahwa Paman bisa mengatasi semua itu. Lalu adegan berpindah kepada Shinju Jura, yang terlihat melayang di udara. Dia menyerang Naruto lagi, menggunakan kekuatan elemen kayu dari tubuhnya. Naruto yang memiliki kekuatan terbatas, masih mampu meladeni menggunakan taktik lama. Dengan teknik 1000 bayangan andalannya, Naruto berlari sambil menghindar dari serangan Jura. Jura berkata, apa hanya itu kekuatan terbaikmu? Aku telah melihat jurus pembagi bayangan itu, tampaknya benar-benar kekuatan andalanmu. Apa kau sedang menghinaku, atau kau memang hanya memiliki level seperti itu? Naruto yang sedang berlari, tak menjawab pertanyaannya dan dia langsung melempar tubuh asli ke arah Shinju Jura dengan begitu keras. Jura mencoba menahan Naruto, menggunakan kekuatan mata Rinnegan-nya. Naruto seketika tertahan dan tak bisa bergerak namun, Gamakichi menyelamatkannya dengan menarik Naruto menggunakan lidahnya. Ketika melakukan itu, Jura langsung datang kembali sambil mengeluarkan serangan supermasif yang membuat mereka terkejut. Naruto tak sempat menghindar dari serangan itu, tapi Gamakichi langsung berdiri di hadapannya untuk melindungi Naruto. Alhasil, Gamakichi terhempas jauh yang membuat Naruto khawatir. Gamakichi kemudian berkata ke Naruto bahwa dia sepertinya harus mundur dari pertarungan itu. Naruto lalu berkata, segera obati lukamu itu dan aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan diriku di sini. Gamakichi lalu pamit dan menghilang dari hadapan Naruto. Dan ketika Naruto berbalik melihat Jura, tiba-tiba saja Jura tepat di belakangnya sambil langsung mencekik Naruto. Jura berkata, sudah saatnya untuk memangsamu dan setelah ini, ketidaktahuanku tersebut akan terungkap setelah memakanmu. Naruto tak berdaya, ketika Jura mulai mengekstrak cakranya, yang membuat Yonbi juga khawatir kepada Naruto. Jura sudah sangat percaya diri, ketika dia berhasil memulai pengekstrakan. Namun secara tiba-tiba, Kawaki muncul dan langsung menarik Jura sambil memukulnya dengan keras. Naruto terlepas dari Jura, dan terjatuh sambil memegang lehernya. Dia lalu melihat ke arah Kawaki, yang terkejut melihat bahwa Kawaki telah dewasa. Kawaki tidak melihat wajah Naruto karena dia langsung fokus untuk kembali menyerang Jura. Kawaki lalu terbang ke arah Jura, sambil mengaktifkan kekuatan Sukuna Hikona. Besi-besi hitam miliknya, dia arahkan ke Jura dengan begitu banyak. Melihat datangnya serangan, Jura langsung membuat tameng dari tubuhnya sendiri. Nah tidak sampai selesai di situ saja, Kawaki lalu mengaktifkan karmanya ke seluruh tubuhnya sehingga dia benar-benar terlihat seperti Ishiki Otsutsuki. Dengan tanduk di kepalanya, Kawaki melompat ke depan Jura, sehingga mereka kemudian beradu taijutsu. Naruto yang ada di situ, hanya bisa terpana melihat ketangguhan Kawaki, dalam mencoba memojokkan Shinju tersebut. Naruto kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, Shinju itu benar bahwa aku sudah lama terjebak di sini. Buktinya, Kawaki telah tumbuh dewasa sekarang ini. Karma itu menunjukkan bahwa dia benar-benar tampak seperti Ishiki. Kawaki kemudian berhasil kembali melukai Jura, dengan menjatuhkan kubus besar sesat mereka bertarung. Jura berusaha menahannya, namun Kawaki langsung menendangnya. Kawaki lalu kembali ke tempat Naruto, sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Naruto lalu menjawab, aku baik-baik saja Kawaki dan biar ku tebak, kau sampai sekarang tak bisa membunuh Boruto. Amado yang mulai menyadari bahwa ingatannya telah diubah, memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap Boruto. Dia kemungkinan telah dipekerjakan oleh Kawaki untuk mengurus sesuatu tentang data dari Boruto. Akan tetapi, Amado yang mengetahui fisik Kawaki sama seperti sebelum Zeno aktif, maka dia fokus untuk menghidupkan kembali anaknya. Kemudian, adegan memperlihatkan bahwa Amado tampak tak senang dengan jawaban dari Kawaki meskipun di situ juga muncul seorang Mitsuki. Dia ingin memotong pembicaraan Kawaki dan Mitsuki namun, tetap saja dia tak bisa mengutarakannya. Amado masih merahasiakan itu pada Ida, yang menurutnya merupakan dalang dari tertukarnya pikirannya. Sementara itu, Kawaki menyuruh Mitsuki untuk berhenti, bertanya tentang apakah dia matahari Mitsuki atau tidak. Kawaki berkata, sudah hampir 3 tahun ini, kau selalu bertanya mengenai itu kepadaku. Sudah kukatakan bahwa perubahan sikapku, itu murni karena peristiwa kematian Hokage ke-7.
Itu membuatku lebih pemarah, yang menurutku merupakan sikap kehati-hatian. Nah, seperti yang kalian ketahui, Kawaki pasti menjelaskan ke Mitsuki tentang perubahan sikapnya. Informasi kematian Naruto, dijadikan Kawaki sebagai bahan utama untuk menjelaskan ke mereka. Kawaki jelas cukup cerdik bahwa siapapun akan berubah, setelah orang tercintanya telah mati. Mitsuki lalu membalas ucapan Kawaki dengan berkata, "Jika benar kau adalah matahariku, apa ada sesuatu yang bisa membuktikannya?" Kawaki sontak terkejut, setelah Mitsuki bertanya demikian. Kawaki langsung marah sambil berkata, "Apa maksudmu Mitsuki? Apakah dirimu sudah tak percaya lagi padaku? Apa yang telah Boruto katakan? Sehingga kau benar-benar berani tak percaya denganku?" Mitsuki terlihat tenang, ketika menghadapi sifat temperamental dari Kawaki. Mitsuki menjawab, "Tak ada yang dikatakan Boruto padaku, namun, entah mengapa setelah mendengarnya berbicara, itu agak sedikit berbeda." Kawaki lalu memegang pundak Mitsuki sambil berkata, "Aku adalah mataharimu Mitsuki dan untuk membuktikannya, aku akan membunuh Boruto dengan tanganku sendiri." Lalu Mitsuki berkata lagi, "Mungkin kau harus menghentikan niatmu untuk membunuh Boruto Kawaki." Nah, mendengar Mitsuki berkata demikian, Eida langsung menyambung ucapannya dengan berkata, "Kenapa tiba-tiba dirimu menyuruh Kawaki untuk berhenti membunuh Boruto? Sebelumnya, kau bahkan orang yang paling terdepan untuk segera menghancurkan pembunuh Naruto itu." Mitsui menjawab, "Boruto bilang, dia sangat berbeda dengan Kawaki karena dia takkan mau membunuhmu Kawaki. Dia hanya ingin bertemu denganmu, mengurus masalah kalian dengan cara memukulmu saja Kawaki. Apa kau tak merasa heran, tentang mengapa sang pembunuh Hokage ke-7 itu, malah berkata demikian kepadamu?" Kawaki tampak sedikit kesal, akibat Boruto mulai membuka tabir kebusukannya. Salah satunya adalah, dengan meyakinkan Mitsuki bahwa dia bukan matahari Mitsuki. Kawaki mulai sadar jika maksud Mitsuki, hanya untuk memastikan saja ke Kawaki. Kawaki berkata, mungkin ketika 3 tahun di luar desa, dia telah banyak melakukan sesuatu yang membuatnya sedikit sadar. Akan tetapi, aku tetaplah diriku dan aku masih percaya jika membunuhnya adalah cara yang tepat menyudahi semua ancaman. Mendengar itu, Mitsuki tampak tak puas dan dia terlihat ingin mengaku ke Kawaki jika Naruto masih hidup. Namun, Mitsuki masih menahan ucapannya, agar dia bisa mencari tahu tentang semua hal tersebut. Kawaki berkata lagi, "Mulai sekarang, kau jangan dekat-dekat dengan Boruto dan jika kau melihatnya lebih dulu, jangan coba-coba membuatku pingsan lagi. Jika kau berani melakukannya, kau akan menyesalinya Mitsuki." Dan setelah momen epik tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.